What a way to hype the road to WrestleMania 41 dengan WWE Elimination Chamber Toronto, Kanada tahun 2025. The surprise heel turn of John Cena setelah penantian puluhan tahun para fans yang dulunya bocil mencintai Cena sekarang sudah dewasa menyaksikan Cena menjadi heel di ending Elimination Chamber tahun ini, guys ya. Semua orang merasakan hype-nya, semua orang terkejut, semua orang merasakan bagaimana WWE mempersiapkan kita semua untuk menuju story besar, story yang sangat bersejarah menuju WrestleMania, guys ya. Saya tidak bisa mendeskripsikan Elimination Chamber selain dengan menyebut kata spektakuler, mengejutkan, dan bersejarah. Kita bahas lengkap apa saja yang sudah terjadi, hal-hal besarnya, dan opini saya terhadap apa yang sudah Triple H WWE sajikan di Elimination Chamber. And we are one step closer to WrestleMania. Kita ngomongin dulu bagaimana John Cena sudah mengkhianati semua fansnya sejak lahir. Bukan, semua fans yang mencintai dia dengan memilih untuk menjual jiwanya ke The Rock Final Boss setelah Cody menolak ajakan Final Boss untuk menjual jiwa atau menjadi championnya The Rock, championnya Final Boss. Heel turn-nya John Cena ini, guys ya, jadi momen paling penting, paling bersejarah, dan paling menentukan hype menuju Mania. Tadinya di Royal Rumble kita tahu yang menang adalah Jey Uso, membuat orang agak lemes nih. Aku ada lemes deh, udah mau, udah saya mau beli tiket mahal-mahal Las Vegas, nggak mau lah. Kayak begitu doang, pemenang Jey Uso apaan itu? Main event kayak begitu gitu. Dibalas sama Triple H, guys, di Chamber, dikasih heel turn-nya John Cena. Apa nggak orang jadi berpikir, ya udahlah kita nonton aja Las Vegas ya kalau ada duit. Membuat kita pasti semakin bersemangat, dan udah jelas-jelas terlihat kalau ini road to WrestleMania-nya sangat terasa, guys. Tidak seperti ending di Royal Rumble kemarin. Ini ending di Elimination Chamber, one of the best premium live event sepanjang berbulan-bulan ini, guys. Feel yang saya dapatkan, kejutan yang saya dapatkan di ending ketika Cena heel turn, itu hype-nya, rasanya, kagetnya sama ketika Undertaker datang di WrestleMania 40, guys. Bisa saya bilang ini the best ending since WrestleMania 40. Sejak WrestleMania 40, the best ending yang kita dapatkan di hari ini. Tentu para bocil yang masih bocil sekarang berpikir kalau aduh, WWE menyanyiakan farewell tournya John Cena malah dikasih heel. Ada bocil yang menangis juga di arena. But this is fan service, guys. Fan service untuk fans dewasa yang dulu bocil sejak 20 tahun lalu mengikuti Cena. Di era dia Cena Winslow, di era Cena di bawah pimpinan Vince McMahon selalu menang, nggak pernah turn heel, nggak akan pernah turn heel. Dan mereka mengharap Cena turn heel sejak lama, dan mereka yang sekarang sudah dewasa mendapatkan itu semua dan kaget bukan kepalang, serta mencoba untuk menikmatinya, guys. Sama seperti saya, tadinya banyak teman-teman yang nanya kan kepada saya, "Bang, gimana kalau Cena turn heel, Bang? Harusnya Cena turn heel, bagus, Bang, kalau Cena turn heel." Saya berpikir, enggak, jangan. Cena ini mau farewell tour, tour terakhirnya. Masa WWE ngasih kita Cena yang dibenci? Masa WWE ngasih kita Cena yang tidak menikmati masa terakhirnya? Ternyata memang benar begitu, guys. WWE mau John Cena menikmati masa terakhir dari WWE, melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, yaitu turning heel. Correct me if I'm wrong, Cena pernah heel, dia pernah turn face, tapi setelah face dia nggak pernah turn heel, guys. And this is history. Elimination Chamber kemarin sebuah sejarah. Saya tidak perlu menjelaskan ceritanya panjang lebar, storyline-nya panjang lebar, guys ya. Kalau kalian nggak tahu ceritanya, berarti emang kalian nggak ngikutin aja. Cuma dapat hype Cena turn heel terus FOMO, nggak gitu ya. Sulit kalau mau menjelaskan ceritanya secara runtut.
Yang jelas Cena sudah menjadi jahat. Dia rela untuk menjual jiwanya demi mendapatkan 17-time World Champion dan mencapai puncak tertinggi dari posisi dia yang sekarang. Pada saat Elimination Chamber ending itu, saya tidak berpikir dalam benak saya kalau WWE benar-benar ngebooking ini terjadi di ending tersebut, guys. Sama sekali nggak kepikiran saya. Cuma saya agak merasa ketika Cena standby pas Cody menerima atau tidak. Cena standby itu udah curiga tuh, guys. Itu udah kecurigaan pertama itu di situ. Saya nggak curiga dari Cena menang, bagaimana dia ngunci si Empang apa gimana, terus nggak ada kecurigaan saya. Kecurigaan saya ketika memang Cena standby itu aja cuma. Nah, sangat memuaskan ketika kecurigaan saya memang benar terjadi. Ketika Cena memeluk Cody dan mukanya berubah menjadi seorang yang marah, seorang yang jahat, villain to the max. Langsung low blow Cody dan menghempasnya bertubi-tubi. Dan mereka bertiga ya sama Travis Scott yang NPC bertiga berpose seperti itu. Dan Elimination Chamber selesai, guys. Perfect. Kalau saya bilang pilihan yang tepat. Kalau mau nge-hype Mania dengan nama besar, adalah pilihan yang tepat untuk melakukan hal itu. And it's perfect. Tetapi kita harus sadar, guys. Kita harus sadar kalau John Cena habis ini syuting, dia akan muncul kayaknya cuma 2 Raw sebelum Mania. Kalau nggak salah ya, 2 atau 3 Raw sebelum Mania. Sedangkan Mania itu ada 5 atau 6 Raw gitu kalau nggak salah. Build up-nya nggak akan banyak tuh John Cena tuh. Katanya habis ini The Rock bilang di press conference, di post show, Cena akan pergi ke Afrika Selatan untuk syuting. Udah dia pergi gitu. Berarti kita hanya expect nanti build up-nya hanya di Cody dan paling video The Rock. Saya optimis mereka, si Cody babyface kita melawan Cena heel kita, itu kan jadi main event malam kedua, guys. This is something big. Ada The Rock, ada Cena bersama dan sama-sama jahat. Ini cerita yang sangat besar. WWE tidak butuh membookingnya terlalu lama. Cukup sebulan lebih sebelum Mania. Berarti kalau John Cena dan Cody main event malam kedua, Jey Uso dan Gunta udah terikat untuk main event malam pertama, CM Punk gak dapet jatah main event tahun ini dong. Masa iya John Cena udah turun heel, kemungkinan akan menang 17 time, bukan main event? Masa iya? Kayaknya memang mereka main event, guys. Tadinya saya berpikir mereka gak main event kan ya. CM Punk gak dapet. Sekali lagi menurut saya WWE di luar Nurul men-heel turnkan John Cena tepat di Elimination Chamber. Ini dengan semua yang terjadi di Elimination Chamber tahun ini, guys, di Kanada, dengan penonton sebanyak itu, ini one of the best premium live event Elimination Chamber ever. Kita nggak ngomong 1 atau 2 match yang ada, guys. Kita ngomong the whole show. WWE ngasih kita semuanya. Returnnya Jade Cargill, returnnya Randy Orton, Cena turn heel, Cody menolak. Itu udah jadi paket yang paling lengkap yang membuat saya yakin bilang kalau ini chamber terbaik yang pernah saya tonton secara full live. Mungkin chamber pertama bisa dibilang yang terbaik, tapi the whole show, guys, secara show penuh, secara semuanya. Kekurangan cuma 1 di match tag team woman. Kita bahas nanti itu, guys, ya. Tapi yang jelas di awal ini saya mau menekankan kalau this is for me one of the best, maybe the best Elimination Chamber premium live event. Bandingin dengan tahun lalu, nggak ada apa-apanya. Australia isinya apa, endingnya begitu. Nih Sinatron Hill nih sejarah ini, guys. Bisa juga saya bilang sebagai premium live event terbaik selama beberapa bulan ini. Tapi tidak ada yang bisa nandingi momen ending tadi, guys. Momen ending Elimination Chamber tahun ini nggak ada. I'm so hype for WrestleMania. Semangat kita semua, guys, jadinya dengan melihat ini. Cuma sekali lagi saya bilang tadi, flow-nya adalah Cena akan syuting dulu, Cody akan build up sendirian, dan itu akan jadi sesuatu yang agak concern
bagi saya yang nikmatin itu nanti. Dengan harapan tetap ada build up bagus dan sangat mantap untuk feud atau match card yang lain yang tersedia. Saya nggak expect tinggi untuk Gunta dan Jey Uso guys ya. Mari kita bahas setiap matchnya guys ya. Kita bahas setiap matchnya. Match pertama yang ada di Elimination Chamber Premium Live Event tahun ini adalah Women's Chamber. Momen pentingnya terjadi sebelum match berlangsung. Sudah teng tapi keluar Jade Cargill pakai baju hitam. Langsung tiba-tiba Liv Morgan kaget, takut Jade Cargill nyalahin dia. Ternyata Jade Cargill tahu apa yang dia harus lakukan, yaitu menghajar orang yang dia rasa menghajarnya. Naomi. Dia mungkin bisa aja mengajar Bianca, tapi ya yang terbebas sekarang si Naomi. Dia hajar itu Naomi bertubi-tubi sampai Naomi tereliminasi. Kadang-kadang nggak bisa melanjutkannya, dijepit pakai rolling door Elimination Chamber. Selesai, Jade Cargill keluar. Nah, pertanyaan besar guys, Jade Cargill keluar bukan berarti ada jawaban kita, enggak. Kita dapat pertanyaan banyak. Banyak pertanyaannya. Jade Cargill keluar. Pertama, Jade Cargill kenapa pakai baju hitam sementara Naomi dan Bianca pakai baju putih? Kesannya Jade Cargillnya heel nih. Dia nyerang Naomi. Pertanyaan tuh, apakah dia benar heel di sini? Apakah Naomi tetap babyface? Apakah Jade Cargill ini cuma nuduh doang tanpa melihat siapa yang menghajar dia? Banyak sekali pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah benar Naomi yang menghajarnya? Apakah Bianca sekongkol dengan Naomi? Bianca kok teriak-teriak dari dalam mau bantu Naomi? Dia kayak teriak-teriak itu kayak bukan marah ke Jade Cargill, enggak. Dia teriak-teriak kayak sedih dengan berantemnya dua sahabatnya nih, Naomi dan Jade Cargill. Apakah Bianca posisinya dia yang paling tidak bersalah di sini? Kalau benar Naomi yang melakukan itu, menghajar Jade Cargill, kenapa Naomi tidak terlihat pucat ketika Jade Cargill datang? Itu pertanyaan lagi guys. Nah, Jade Cargill masuk itu cuma mengajar Naomi terus pergi. Kenapa dia nggak masuk chamber sekalian kalau dia mau mengajar Bianca juga? Nggak tahu saya guys. Jadi sebenarnya yang menghajar si Jade Cargill siapa? Sampai saya berpikir jangan-jangan Jade Cargill menjatuhkan dirinya sendiri. Ya, men-setting ini semua. Ya, atau memang benar Naomi, tapi Naomi selama ini bersandiwara. Bisa jadi. Terus Jade Cargill kenapa pakai baju hitam? Apakah dia orang jahatnya? Nggak tahu guys. Kita dapat jawabannya nanti di Smackdown itu. Datangnya Jade Cargill bukan menjawab pertanyaan, malah memberikan pertanyaan baru. Dan ternyata saya dapat informasi katanya memang Jade Cargill ini bukannya liburan, bukannya main-main doang dia pas off. Karena memang dia ada masalah cedera guys. Makanya dia di offin sampai Triple H atau WWE belum bisa tahu kapan Jade Cargill-nya bisa sembuh untuk segera masuk ke storyline. Itulah alasan kenapa Jade Cargill lama banget gak keluar ini, gak muncul-muncul storyline-nya. Barulah sekarang mungkin udah pulih, udah clear untuk return. Emang sebelumnya cedera guys, makanya dia off dengan story ini. Sambil nunggu pemulihan, WWE build up cerita lain dulu. Dan kita akan dapat jawaban di Smackdown kemungkinan guys. Motivasi Jade Cargill menghajar Naomi apa? Apakah dia menduga Naomi yang memang benar melakukan itu? Atau jangan-jangan Jade Cargill pun nggak tahu? Jade Cargill datang marah, cuma tahu karena Naomi ngambil title-nya bersama Bianca. Terus yang nyerang Jade Cargill siapa? Nggak tahu. Nggak ada buktinya, nggak ada kelihatannya. Sampai nanti Jade Cargill ngomong sendiri. Kalau dia tahu apa enggak, dia ngelihat apa enggak. Kadang kan orang kalau dihajar atau dijatuhkan begitu kan kadang dia didorong dari belakang, ada orang pakai topeng apa gimana, nggak tahu guys. But we'll see the answer. Teman-teman mungkin punya jawabannya, silahkan komen di bawah dengan alasan-alasan yang mungkin membuat saya yakin kalau memang benar itu maksudnya. Untuk segi matchnya sendiri, saya enjoy match opening ini, tapi saya merasa tidak begitu spektakuler, tidak begitu membekas di pikiran dan di hati saya untuk menontonnya guys ya. Tapi saya enjoy dengan beberapa poinnya. Kita dapat Twisted Bliss, bagian yang saya suka di sini ketika Roxanne dieliminasi dan Alexa terkesan kayak lebih kuat lah jauh daripada Roxanne. Lompatnya Bianca Belair dari atas, pecutan Bianca ke Liv Morgan. MVP-nya memang Liv Morgan guys. Saya rasa MVP-nya di match ini sampai bengkak-bengkak badannya si Liv Morgan memang. Cuma kita tahu bukan Liv Morgan pemenangnya karena emang sudah Liv Morgan, Rhea Ripley chapternya udah habis, jangan diterusin. Nah, Bianca lah penantang Rhea Ripley. Masalahnya Bianca ini babyface, Rhea Ripley babyface. Apakah WWE akan membuat Bianca heel turn? Atau jangan-jangan memang Bianca sama Naomi sekongkolan itu mengajar Jade Cargill? Sekali lagi kita akan dapat jawaban itu di Smackdown guys. Semangat saya nungguin jawabannya apa. Tapi jangan ekspektasi tinggi, bisa jadi WWE nge-stretching ini lagi, diperpanjang lagi sampai diungkap nanti menjelang Mania 1 minggu ya. Lama dong.
Di ending Bianca ini face off sama Rhea Ripley, terus ada Io Sky juga yang ikut di tengahnya. Karena memang Io Sky lawan Rhea Ripley dulu ya, belum tentu siapa yang menang ini. Jangan-jangan bisa triple threat juga nanti guys di Mania guys. Semua babyface triple threat, nggak tahu build-up-nya gimana. Tapi mungkin akan jadi sesuatu yang cukup fresh lah untuk Women's World Champion Rhea Ripley. Match berikutnya cukup bisa saya bilang di skip aja. Tapi saya bisa akui ini momen yang spesial. Trish Stratus bergulat lagi bersama pegulat muda Tiffany Stratton. Nia Jax bisa dikunci Tiffany. Ini kayak bisa dibilang menyelesaikan perselisihan antara mereka berdua. Harusnya Nia Jax udah nggak ngurusin Tiffany lagi kan, udah dikunci. Dibantu Trish Stratus juga guys ya untuk menang ini. Tapi saya nggak perlu banyak ngomong tentang match ini. Saya tidak begitu memperhatikannya. Dan match ini dimenangkan oleh Tiffany dan Trish Stratus. Ini hanya hiburan untuk masyarakat Kanada, melengkapi pegulat-pegulat Kanada yang bertanding di hari ini guys ya. Jadi 2 match Lion Chamber kan 2 match Kanada semua itu guys ya. Terus kita dapat match pecinta hardcore service guys ya. Unsanctioned match Sami Zayn, Kevin Owens. Bener-bener kata Sami Zayn kalau mereka akan perang. It's gonna be a war. Yes, it was a war guys. Itu saya bilang unsanctioned ini bisa diganti dengan hardcore. Unsanctioned itu sebenarnya adalah hardcore match antara Sami Zayn dan Kevin Owens. Kevin Owens nih ngeri kalau saya bilang. Apa yang dia lakukan, apa yang dia korbankan, dihempas-hempas barbed wire, dihempas ke kursi sampai gepeng, dihempas ke table. Sami pun juga dihempas. Wah gila guys, 5 table yang dibacakan di sini. Dan itu sangat cukup untuk membuat fans happy. Karena sejak awal mintanya table, itu dikasih 5 table pecah. Saya nggak duga ada barbed wire steel chair loh. Itu kan mainannya AEW seringnya. Jarang WWE mainan kayak begini. Ini yang mendeskripsikan match ini war atau hardcore. Karena ada barbed wire ini. Nggak duga saya itu dipakai. Dan dipakai. Kayak nggak ada batasan dari WWE untuk ini. Tapi tetap itu barbed wire yang cukup aman guys ya. Endingnya kita tuh kayak melihat ketika Sami pakai barbed wire tuh udah kayak ini Kevin Owens pasti kalah. Tapi enggak, ternyata Kevin Owens masih tetap kuat. Dia hampas klasik stylenya, mengempas ke apron yang keras, powerbomb Sami 2 kali. Terus setelah itu dia menang. Setelah powerbomb di apron itu, terus Sami mau dia hempas juga powerbomb atau pile driver di lantai yang sudah dia copot itu bantalannya. Belum mulai di situ Randy Orton datang. Nah agak canggung tuh momen Randy Orton saya lihat. Kameranya mau gimana fokusnya nggak jelas juga. Sampai Randy Orton keluar, jalannya juga lambat, udah dinantikan si Kevin Owens, dikasih RKO, pancake mau dilakukan. Ini pancake is so back guys. Pancake pasti akan kembali walaupun gak jadi ya di ending match ini. Tapi pancake itu akan kembali untuk Kevin Owens. Karena package pile driver yang ceritanya dilarang oleh WWE dilakukan oleh Kevin Owens ke orang-orang, terutama Randy Orton juga. Jadi pantas sekali, sangat layak seorang Kevin Owens yang menggunakan gerakan terlarang menghajar lawannya. Ketika lawannya kembali mau balas dendam, dia kasih juga gerakan terlarang yang dia miliki guys. Pancake to the max akan dilakukan Randy Orton. Dan kita akan di-teasing nih selama menuju Mania. Dan kita akan dapatkan di WrestleMania. Berarti pancake akan kembali di WrestleMania ke orang yang pantas mendapatkannya, yaitu Kevin Owens. Itu akan jadi hal yang paling memuaskan yang akan kita dapatkan di match mereka. Karena memang schedule-nya Kevin Owens versus Randy Orton. Saya nggak begitu berharap Randy Orton kembali di match ini guys. Kenapa? Kita udah dapat returnnya Jade Cargill. Kadang Triple H tuh nggak mau ngasih double returnnya. Inilah yang membuat Chamber yang kita nonton kemarin ini, Chamber yang sangat mantap, one of the best. Karena WWE Triple H tidak sungkan-sungkan untuk masukin return lainnya lagi untuk menguatkan cerita menuju Mania. Kita dapatkan itu dengan kedatangan Randy Orton. Setelah dia nggak dapat pancake, Owen kabur, dia RKO semua security, and that's it. We got our match, we got our build up. Sampailah kita ke match main event kita, Elimination Chamber Man yang dimenangkan oleh John Cena. Kita kalau mau bandingin sama momen, jelas main yang lebih bagus. Semua eliminasi sangat berarti.
semua eliminasi menciptakan sebuah feud yang sudah kita nantikan, yaitu Priest dan Drew McIntyre, CM Punk dan Seth Rollins. Mungkin nantinya Logan Paul juga akan dapat CM Punk, nggak tahu ya. Pokoknya yang kita dapat dalam waktu dekat adalah 2 feud itu dari Chamber ini. Lompatan Logan Paul dari atas itu melengkapi momen yang dinanti di Chamber walaupun tidak terlalu besar. Yang saya nggak expect itu 2 eliminasi terjadi ketika CM Punk masih di dalam pot. Ketika si Drew McIntyre di roll up sama Damian Priest, terus Drew McIntyre balas ke Damian Priest juga tereliminasi setelah itu, tuh CM Punk masih di dalam, guys. Jadi kayak dia masuk itu udah tinggal berempat aja gitu. Fokusnya Rollins sejak awal untuk menghajar CM Punk itu memang sangat meaningful untuk membuild up cerita antara mereka berdua. Karena motivasi Seth Rollins sejak masuk ke Elimination Chamber adalah menghalangi CM Punk untuk menang, menghalangi CM Punk untuk dapat main event WrestleMania. Kalau saya nggak dapat, kamu nggak akan mungkin dapat juga. Itu kan motivasi Seth Rollins sejak awal aja. Ketika John Cena face to face dengan CM Punk mau berantem, Rollins menghalanginya. Rollins bilang kalau ini jatahnya, ini urusan saya sama CM Punk. Urusin urusanmu aja, saya ngurusin CM Punk, katanya gitu. Ketika Seth Rollins tereliminasi, pintu tuh nggak ditutup ya. Saya udah tanda-tanda, alah yaudah pasti Rollins akan mengeliminasi CM Punk. Dan memang benar. Gara-gara curb stomp-nya Rollins, CM Punk kena STF maksimal dan dia pingsan dan menang John Cena. Langsung lanjut tuh ya guys ya. Seperti yang saya bilang di awal, langsung lanjut ke momen Cody datang face to face dengan Cena, The Rock datang minta jawaban Cody dan Cody bilang no. Kita udah ngomong Cena turn heel ya guys ya. Saya mau coba bahas Cody yang bilang tidak. Memang sesuai dugaan saya, dan apa yang terjadi di Chamber ini juga prediksinya benar semua. Mungkin agak sedikit dikurangi nilai benar saya karena saya milih Logan juga guys ya, untuk jaga-jaga apa yang terjadi di Royal Rumble. Memang sesuai dugaan saya kalau Cody akan bilang no, karena ini akan jadi momentum bagi Cody untuk semakin menjadi super babyface idaman semua bocil. Dengan Cody menjadi super babyface, WWE butuh seorang heel yang lebih berarti dari siapapun yang selama ini Cody hadapi di masa championnya. Kan sejak Cody menang title di Finish the Story WrestleMania 40, tidak ada lawan yang jelas-jelas mengancam. Semua kita tahu setiap Cody match title 8 kali guys. Saya baca ya, startnya tuh Cody 8 kali defend selama 1 tahun. Semuanya kita tahu mesti retain. Udah terlihat sangat retain dan lawannya pun tidak mengancam dan heelnya itu kayak ngisi doang biar Cody ada defense-nya. Kali ini beda. Cody dihadapkan dengan orang yang punya motivasi jauh melebihi apapun. Karena dia rela menjual jiwanya untuk menjadi champion 17 kali. Itu yang dihadapi Cody sekarang guys. Cody mendapatkan lawan yang bisa dibilang levelnya jauh di atas Cody guys. Saya bisa bilang begitu. Kita nggak ngomong matchnya pasti akan keren, matchnya pasti spektakuler, epic. Nggak. Saya nggak expect itu. Itu bukan hal yang saya harapkan. WWE is about story. It's about wrestling cinema. Absolute cinema guys. What we are looking for, apa yang kita tunggu, apa yang kita cari adalah bagaimana WWE membuild up ini dengan cerita. Bagaimana promo-promonya Cena, bagaimana intrik-intrik yang terjadi di sebelum match, di tengah match, hingga di ending match. Itu yang saya tunggu, bukan kualitas matchnya. Kita nggak bisa lah ngomong Cena pasti akan membuat matchnya. Enggak, Cena udah di usia tuanya guys, akan terbatas. Tapi bukan berarti gerakan gulat yang terbatas tidak menyajikan cerita yang mantap. Cena itu aktor, Cody itu aktor, The Rock itu aktor. Mereka akan telling the story with their ability untuk menghibur diri sendiri. Enggak. Untuk menghibur kita semua di sini. And that's it. That's my opinion for Elimination Chamber. That's all my review for Elimination Chamber. Teman-teman, tanggapannya silahkan komen di bawah. Kira-kira nanti Cena akan di build up seperti apa? Apakah Tuganomics akan kembali? Apakah Cena akan komplit menjadi korporat Cena, korporat Hollywood? Apakah Cody akan termotivasi atau bahkan takut menghadapi Final Boss dan Cena? Atau jangan-jangan Final Boss punya orang lain yang akan dia rekrut? Wah,
Itu menarik sekali guys. Kira-kira kalau The Rock ngerekrut orang lain selain Cena guys untuk meramaikan factionnya jadinya nanti siapa kira-kira guys? Komen di bawah guys ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menantikan review ini dan nontonnya sampai habis. Jangan lupa di like, komen yang banyak guys ya, biar asennya mantap, dan juga subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nggak jadi main event ini? Wah, gimana nih guys?